Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Apa nggak bangsat orang itu? Dan yang lebih bangsat lagi, saudara-saudara yang memegang kitab itu dalam bentuk bahasa Indonesia, setiap hari Anda genggam, bahkan ada di rumah Anda, tapi Anda tidak mau pelajari dengan tekun bahwa Paulus ini pernah bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ketika dikembali, di mana ayatnya, Aki? Waktu itu aku pernah dikasih tahu sama Aki ya. Di mana tuh ayatnya tuh? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Saya bacakan ya supaya ini pelajaran buat kita semua nih. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka yang rajin memelihara Taurat ini, mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan anak-anaknya dan jangan lagi hidup menurut adat istiadat." Jadi adat istiadat ini adalah tradisi prosesi keagamaan turun-temurun dari Nabi Abraham alaihissalam. Jadi bagaimana sekarang, wahai Paulus? Ini kata penatua kepada Paulus. Bagaimana ini sekarang, Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem ini. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Nah, ini diamanatkan oleh penatua, orang-orang yang dipercayakan sebagai tokoh agama pada saat itu. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, wahai Paulus. Lakukanlah pentahiran dirimu, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau itu adalah kabar bohong, kabar yang tidak benar, melainkan bahwa engkau, wahai Paulus, tetap memelihara hukum Taurat di antara orang-orang asing. Data selanjutnya mengatakan apa? Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik dan percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan dirinya, mentahirkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan mempersembahkan dan menyatakan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini jelas nih, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Dia mempersembahkan persembahan. Kalau orang Yahudi mempersembahkan persembahan, tentu persembahannya itu yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa, yang tertera di dalam Imamat 1 nomor 2. Itu jelas itu. Apabila orang Israel ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan persembahan dari hewan ternak, yaitu domba, kambing, sapi, lembu. Paulus bertobat. Beliau kemudian masuk ke dalam bait suci. Beliau kemudian mentahirkan dirinya. Beliau kemudian mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nih jelas satu perikop. Gimana dong? Apa orang Kristen nggak pernah baca ayat yang ini kali ya? Pendeta tidak ngajarkan, akhi. Karena kapan dibacakan ini perpuluhan bubar. Berarti ini data yang menyatakan bahwa Paulus bertobat dari jalan yang salah, ya kan?
Iya, betul. Karena di situ Nah ini. dikatakan, oleh karena itu. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau Paulus sudah datang di tengah-tengah Bani Israel ini, orang-orang Yerusalem ini. Sebab itu lakukanlah apa yang kami perintahkan. Tuh, lakukan apa yang kami perintahkan. Apa itu? Di antara kami ada orang yang bernazar. Bawalah 4 orang ini bersama dengan engkau. Lakukanlah pentahirannya bersama-sama dengan mereka, dan tanggung biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap saja memelihara hukum Taurat. Nah, coba tuh. Ini apa namanya kalau bukan bertobat dari mengajarkan agama Kristen? Lalu kemudian kita lanjut di data selanjutnya, ketika dia ditangkap, kemudian Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu hampir terakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Tuhan. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Kenapa? Karena ini orang-orang Yahudi yang datang dari Asia tahu kalau di luar sana, ini orang sana ganas. Orang ini sangat ganas memurtadkan orang-orang Yahudi. Sambil teriak orang-orang Yahudi yang datang dari Asia ini mengatakan, hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang yang menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan menentang tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke bait suci dan menajiskan tempat suci ini. Ini. Jadi dia kedapatan mengajarkan ajaran yang di luar dari Taurat, di luar dari Yerusalem. Tapi dia sudah keburu taubat, pura-pura taubat dia, pura-pura taubat. Nah, inilah artinya bahwasanya teman-teman Kristen ini jarang kemudian membaca Bible. Mereka hanya terperangkap dengan nyanyi-nyanyian di gereja.